kucing niku napa? Tapi ini sih kalau ngomong-ngomongin jenengan tapi nanti butuh ngomong sama Mas Nafis sekalian Amin. Tak tahu. Kok bocahnya ngerti kok kucing pasti. Jadi kalau mewakili komunitas pecinta kucing Pekalongan sama Mas Doni Animal Defenders Indonesia, dia yang levelnya sudah nasional, kemudian levelnya regional Pekalongan. Kebetulan kemarin kan kalau lihat Mas Nafis foto Facebook kucing, sudah dipastikan kita orang pasti tersinggung. Lalu acara ini pulau Kambriki tangkot positif itu. Oh niki Mas, iki ngapurane. Niku kucing niku pun kerja. Niku pancen kucing alit niku. Wong liyane besok kerja. Niku kerja. Terus ditaleni karo Pak dipendem terus ditaleni dekene mrene terus santauke nang wit malah wite ono lae. Ya malah aku barang. Terus Pak dipendem terus santauke nang wit terus dipoto karo nakip ki para sak dipoto. Nakip ora njuk apa foto kok. Nakip ki ora njuk Mas. Mau toto aku ngerti kan ngerti kok ora sinten Pak. Sasil-sil ya Sing gantung ditaleni yo. Pak pendem kok sido Pak dipendem. Sing gantung yo kuwi sing nganu kuwi lah. Bisa ngene san. San ki masak. Ya nek kocengnya kan iki san. Asale pre kok kucing mutu. Ngene wingi kocengan mati. Terus kan digantung. Digantung terus dipoto karo nakip. Nakip dilebokke nang Facebook bener Mas. Nggih. Lah kuwi. Terus mangke beredar. Lah iki mas-mas ring pecinta kucing Pak jelaske. Hasil kucing iki piye? Berarti tanya ini itu maksudnya apa sih kok kucing sampai digantung kayak gitu terus disebarkan disebarluaskan dengan caption apa sih? Jomblo bisa Iya bisa bunuh diri. Jumlahnya sendiri aja. Kucing jomblo aja bisa bunuh diri apalagi aku. Kuwi kan itu kan maksudnya kayaknya sih nggak ada unsur dia nggak gantung atau apa memang iseng aja sih kayaknya sih kuwi kan Pak iseng Mas komono Pak. Tapi- yang isengnya itu sih kita Kucing pertanyakan. digantung itu tapi kucing sudah mati. Iya Pak, dia Sudah malah mati. malah iki dipendem nek sampean Kan memang takut mendem aku orang mendem Nggih. mati niki nang mburi nggonku. Maune anake dhewe telu tapi di Tapi gini Pak, gini ya Pak, Iya. mau kucing udah mati atau pripun, sekalipun itu udah jadi bangkai Pak nggih, dengan digantung itu kita bisa Provokatif itu. iya tapi digantungi gini carane yo. Kucing ki mati tapi aku Pak njugo ki jijik. Tak ngene ono set tak tanggung set tak gowo. nggih, terus Aku sampai nggak- digantungi pripun itu? Ya foto mono kan Pak ngenteni ngubure kuwi tak Harus deleh. digantung. Udah. Harus digantung. Oh ndak. Nah, iki mati kan ngene Mas. Iki kan Pak Gini ya? cukup pacul, yo nunggu Iya, cukup memang. pacul Pak duduk lemah kan digantung. Tapi tak tunggu ketemu tak tunggu dudukane Lah, iki pas rampung. dudukane wis rampung kan. Lebare kan tak jukuk tak langsung tak kubur. dipendem Masa kucing gak diutai napa ki ngarang kucing sekali niku dhek kucing cilik lah nek sampean kurang percaya lah kan. Lah tak duduk kok ya mene bisa wis tak kubur iki nang kono. Kudu masih tertentu sing modal-modal kuwi hanya komono kuwi iseng kuwi iki ngertine nakip kan ora masalah. Nah, nakip ki iseng ora ngerti kok tono pecinta hewan ki ono. Coba Mas Doni, bisa nyambung apa sih yang sedang ditangani? Apa sih yang sedang ditangani sama Mas Doni untuk kasus-kasus yang ada di Indonesia? Seberapa serius itu Mas? Tapi yang satu hilang, yang dua itu di ngome aneh. Amei tak makan tapi tidak bisa makan masih kecil. Lah mati niki sudah dirubung itu lalat, keluar gletong-gletongnya aku kan jijik tak tahu ini. Tak kubur kan digantung itu ninggal aku masih menggali tanah. Sing gantung sinten Pak? Ya pulau. Sing gantung. Tak deleh tes drop. Aku Oh, nakil yang hanya memfoto. Nakil yang memfoto. Iya, saasline. Ora tak imbira Orang itu ora Pak maksud Ora mah direko-rekoti ora. Tapi lebih area tak kubur lah, tapi kan nyamen duduk mesti isi utuh. Burung bos. Seberapa serius sih yang bisa diterima ketika orang melakukan hal kayak gitu? Boleh jelaskan sedikit ya Pak ya? Mohon maaf Pak ke bahasa Indonesia Ya pokoknya aku tuh njaluk ngapura asalnya orang yang masuk cerita itu orang. Masih ngomong. Iya, Saya coba jelaskan sedikit Pak. Kenapa hal ini menjadi perhatian nasional? Ini nasional.
saya dari Jakarta datang ke sini untuk memberikan edukasi. Kenapa? Walaupun akhirnya kita cari tahu nih kenapa kucing ini diperlakukan seperti ini. Kita nggak langsung ke polisi, tapi kita tabayun dulu, kita tanya dulu kenapa sih, ada apa. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan penjelasan dengan baik, kita bisa edukasi orangnya. Tapi seringkali kami coba tabayun, tapi tidak mendapatkan respon yang baik. Pelaku-pelakunya malah lebih galak ke kita. Ternyata memang mereka menyiksa hewannya. Kita laporkan ke polisi, Pak. Di polisi kami sedang ada beberapa kasus yang masih jalan, Tulungagung, Medan, Bekasi. Ya, Pak. Nah, masalahnya yang perilaku kejam kepada hewan itu akan meningkat kepada manusia. Itu yang kita sedang perjuangkan. Di Jakarta sudah terbukti. Anak umur 15 tahun sering buangin kucing dari lantai 2, sering tusuk-tusukin kodok dalam hidup atau bakar cicak. Dia bunuh anak umur 5 tahun kemarin. Jadi dia kekejamannya akan meningkat. Ini yang menjadi concern kami di level nasional. Betul, meningkat dan bisa menginspirasi orang lain. Oh, boleh kok gantung kucing, nggak diapa-apain gitu. Nah, itu nggak boleh. Dihukum itu tidak boleh, Pak. Ada hukum perlindungan hewannya. Lalu jika kami menutup mata bahwa ada kondisi lain yang misalnya kucingnya mati baru mau dikubur karena jijik, diikat waktu itu digantung, nanti polisi kalau kita laporkan, kita pakai pasal, kita ada pengacaranya juga. Kalau pakai pasalnya tidak pakai pasal penganiayaan hewan, tapi pasal bikin onar. Ini heboh nih di Indonesia nih gara-gara posting yang Mas Nakib ini. Heboh kemarin. Kebetulan ya udah, emang tugas saya biasanya ke pelosok negeri kita datangin. Nah, inilah kenapa concern kita sampai capek-capek ngurusin mong kucing tok gitu ya, misalnya. Enggak, ini tidak sekedar kucing, tapi ada sesuatu yang lebih besar. Makanya kok akhirnya Mas kan iki pamane kayak nganu kucing kok mundur-mundur Ke anak, iya, terus ke orang tua. akhirnya Mas Itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mungkin ketika kami nggak bergerak buat ngedukasi atau nyetop ini, Pak Nggih, nanti banyak orang sih bisa Iya ngerti. Tapi kan ini cuma guyon iseng. Setahuku nek ora Pak di mlebu kering Facebook moto-moto nanoto. Lebare tak jukuk langsung tak kubur. sing kita konsenkan untuk di stop bukan mempostingnya, Pak, tapi melakukan itu. iya kok kuatirnya Sekalipun nggak diposting. Malah besok-besok kan ngerasa kalau ini kasus yang ini kucing mati digantung untuk nanti dikuburkan. Yang lain menerjemahkan gantung kucing tidak apa-apa. Mereka akan ketika tidak suka akan digantung. Nah, itu yang kita hindari, Pak. Nah, pada proses ini kami mau ada efek jerah supaya orang-orang jangan pada ngikutin. Seperti halnya orang yang pada muter-muterin kucing. Aku ki pecinta kucing. Mripate loro tak tukokke obas mripat 16.000 tak tetes-teteske. Redo gering-gering tak lu nganti waras, ada yang gering-gering tak jebuki. tapi mripate iki ora ono. Mripate kan memang mau gede di koke pantai. Karena tak tukokke pindang, tak goreng-gorengke tak pakan-pakane. Cuman kuwi iki wis busuk, aku kan juga mending jijik tak taleni. Nah sementara tak tunggu aku duduk tak gantung. Nah kok diiling kuwi dipoto ring anakmu kuwi. Lah aku ora ngerti Pak, mlebu-mlebu ring aku kuwi ya wong konsumen iki. Ya tapi kita tetap punya hak untuk menegur Iya. digantung itu nggak perlu, Pak ya. Memang salahku nang kono. Yang ini masa ulunge. Salahku nang kono ya. Keluarga kabeh kene sanakku ya njaluk ngapurane. Wis ora pangulangi meneh nek bahwa iki yo kuwi. Iya. Heeh. Ring wingi yo tak wingi ora gantung-gantungan, tak wedehi nang bujur. Tak malah tak wehi kembang-kembang, tak kubur nang jejere. Nanti boleh kami melihat kuburannya. Boleh. Ayo sekarang saja boleh. Kami sudah berbicara kepada orang tua dari Mas Nakib. Kami merasa perlu tetap berbicara sama Mas Nakib. Apa concern yang mau kami sampaikan? Jangan sampai yang dari bercanda ditulis sama orang lain jadi serius, Pak. Dan begitu. Boleh, kalau boleh, Pak. Tapi Kalau boleh kucing kita iki yo berbicara. memang urung melek. Lahir katono kan kon anakku tak tunggoni tak wedi tong, tak tutup-tutupi. Iki om do mati teko siji. Boleh ketemu sama Mas Nakibnya untuk kita sampaikan ke Mas di Monggo, Mas. Ngapuran anu. Saya jadi ganggu pekerjaan Bapak-bapak. Aku malah kesuwen Mas sampean ono masalah kita kok nileke aku kesuwenen. Di beberapa kasus lain kami tidak ada ampun, Pak. Di kasus lain kami tidak ada ampun. Yang Bekasi saya langsung laporan polisi. Ada 3 kasus yang sedang menanti persidangan semuanya tentang kucing. Kucing dicekokin ciu.
dipaksa cekokin ciu, kucingnya menggelepar, dicekokin ciu sampai mati Pak. Mati diposting di sosial media, terus ditulisin semoga tidak pernah tenang, itu kan nantang. Aku tuh beli kakaknya dondolan apa kabeh. Tak seneni Mas, tenan tak seneni. Oh Bapak udah tahu ya? Hah? Udah tahu hebohnya yang di Facebook udah tahu ya? Malah yang ibu tiga gol sehari itu yang udah stop pak ada PKI lagi. Malah aku nih dolan nek Pagi kata sih. iya. Ya itu ada komen seperti itu tuh. Apa daerah PKI dan ngomongin PKI lah. Makanya orang sebelum bapak ada PKI anaknya begini iblis udah wes. Itu kami tidak setuju Pak. Masalah ada di siapa? Jangan melebar kemana-mana. Jika masalahnya pada Mas Nakib, tidak ada hubungannya dengan kakaknya, adiknya, bapaknya, ibunya, nggak ada hubungannya. Jadi masalahnya di Mas Nakib. Kita lokalisir. Pancen gak pancen kroso tapi karang rumah sana aku salah. Salah dia mau ke kucing. Salah. Kami juga akan mengimbau Pak teman-teman, kalau ada salah tuh jangan merembet ke yang lain-lain. Tetap fokus. Lagi gue sehari di biro desa gue bapaknya PKI anak. Aku sih ra ngerti wong ora di HP kok kowe. Mas Nakib ya. Remoto iki aku ora arti Pak dilebokke kok kowe. Gini. Wong kowe iki nunggu sitakan sih. Ora wes kok aja moto-moto kan. Lah ngikuti kok sing ngene do seneng dipakani. Kok ngene cilik-cilik udah seneng Mas mumpun iku sing bener Aku nomor sih kan nomor bukan. Bapak lu pancen nanti teko pindang, teko pakane pancen lah. Memberi mati loro kita pate nganti mari tapi kan ora weruh isik kayak kucinge. Malah lemu nganti manis semene wis gede. Nah, coba sekarang kita kasih kesempatan buat Mas Nakib Masa Jelaskan. menjelaskan. Jelasnya Pikir mau kirim-kirim kirim-kirim jadi foto iki jare iki priye, karepe priye. Ngomong ora kayak iki kok. Ya, saya minta maaf Pak, karena kan itu kan cuma iseng Pak. Kirain saya kan cuma hura-hura video, hura kok menjadi viral. Ya saya minta maaf. Masnya masih jomblo? Ya waktu itu kan cuma guyonan tuh Pak. Nanti orang-orang lain pada gini, lo masih jomblo kok gantung diri, pada pesannya seperti itu. Jadi Kirain saya kan buat video. Mas sadar nggak kalau Mas yang ngelakuin itu nanti bisa menginspirasi orang untuk berbuat yang serupa. Walaupun sebenarnya latar belakangnya bisa berbeda. Mas memfoto kucing yang sedang digantung oleh orang lain untuk dikuburkan karena sebelumnya sudah mati. Jadi matinya bukan karena digantung. Tapi apa yang Mas post itu, Mas Nakib post itu akan bisa menginspirasi orang gantung kucing itu tidak apa-apa. Seperti itu. Apalagi Mas pendidikannya MAN, tinggal di daerah religius, nggak mungkin lah. Masa kita kejam sama kesayangannya Nabi kan begitu ya? Itu kan nggak mungkin. Dan sangat tidak umum di Indonesia itu menyiksa kucing sangat tidak umum. Karena rata-rata kucing jadi sebagai hewan kesayangan kan gitu. Nek kene nanti Mas, pampamane kok numpak kendaraan atau numpak apa nabrak kucing sing mati. Kucing ubur. Dikubur kejane iki dicopot buntal kubur. Di mayoritas kene kok. Iya, percayaannya seperti itu. Kowe wedi masalah kok. Apa meneh kok secara langsung kok gantung kucing sing urip ya ora mungkin. Kucing piring mati iki yo pan dilemane nang panas tak jupuk meneh tak lenduk ketong meneh. sing ngikuti Iki iki ya. mati Pak dikubur cari cilik lagi iki jalan. Tapi kucingnya kayak urung melek kayak kita lu urung melek, tapi digondol manis hilang, tapi pangan bapaknya kene kerowok. Oh, di belakang jantannya ya? Tapi kan urung busuk, yo tak juga tapi dia nang bujur tak kubur, lareng siji wis busuk. Tak talene difoto iki. Astagfirullah. Aku wis ngidul lemah, foto jadi dikirim-kirim. Mas kalau boleh saran, Facebooknya sekarang nggak aktif kan ya? Iya. Facebooknya aktifkan saja. Kalau postingannya mungkin sudah dihapus, tapi Facebooknya Mas Nakib diaktifkan saja. Ini saran saya dari pengalaman saya dalam memecahkan masalah gitu ya. Masalah akan cepat selesai jika kita legowo meminta maaf dan menjelaskan. Apabila masih ada orang lain yang tidak terima, biarin aja, itu urusan dia. Yang penting kewajiban kita menjelaskan masalah sudah selesai. Tapi kalau ada orang masih tidak terima, itu urusan lain, biarin aja. Tapi itu adalah resiko ketika kita melakukan kesalahan di sosial media. Kalau masih ada yang mencaci maki, seolah saya aja masih ada yang mencaci maki kok Pak. Dicaci maki karena ngurusin kucing doang, bla bla bla. Buat saya nggak ada masalah, karena orang yang masalah orang itu, yang masalah bukan saya. Seiring waktu akan habis dan orang akan menghargai kebesaran jiwa kita ketika kita minta maaf tulus. Kalau minta maaf jangan pakai tapi. Saya minta maaf kucingnya, tapi sebenarnya kucing udah mati. Nah, kalau ada kata tapi kan kesannya defensif. Cuma saya mohon maaf atas kesalahan saya memfoto dan memposting kucing yang Sudah mati, yang akan rencananya dikuburkan gitu. Hindari kata-kata tapi.
orang aja tapi kok ora usah. Iya. Wis bareng kena aku minta maaf karena aku ki mesti ke kucing wis mati kucing pak dikubur. Aku njaluk ngapurane kabeh sak warga Indonesia mungkin kan sak Indonesia Iya, masuk. Indonesia. Kalau kita tulus, apa gimmicknya enggak tidak perangas pringis gitu Pak ya, tidak perangas pringis tapi tulus mau apa meminta maaf itu obat mujarab selesai semua dan Masnya pasti tidak ada niatan seperti itu ya dan kapok. Tentunya pasti Mas sayang kucing dong, masih makan kucing di jalanan kan gitu ya Mas ya. Untuk duwi, lah goreng pecah dibareng tak sayang kayak kan menghina turu karo aku. Rem putih turu karo aku basa segede RT wedokan. Wis ora karo aku ganti meneh. Iki seneng makan karo kucing. Wong jakene nang kabeh kok. Monggo karo dino, Dek. Monggo. Ya. Iya. Misal Mas, misal Ya salah. Wong jumlah Saya nggak tahu mas kalau di viral itu nggak tahu sama saya iseng doang sih. Sarete wong ngubur aku Oh malah ya wong akeh nek cah cilik-cilik akeh. Kemate akeh seksine darongan kuwi, seksine akeh mas. salah satu ini kan nih disaksikan anak kecil itu nggak tahu Pak kayak gitu. Nanti bisa masuk ke psikisnya anak kecil yang mana nganggep bahwa kegiatan kayak gitu itu nggak masalah. Cuman masalah seksi iki ngomong iki memang kucing betul-betul mati ora disiksa. Memang akhirnya ndoro, memang wis mati tidur. Nanti seserate menenake mateni kasih apa kucing digantung kan mesti seneng kan Ya mungkin nek ngono Mas. Anak kecil akan meniru apa yang dilakukan oleh lingkungan dan orang besar sekitarnya. Saya ada kasus kucing digorok lehernya, Pak Bu, oleh anak umur 7 tahun, umur 1 SD. Digorok begini. Alatnya kami duga adalah cutter. Apakah kami bisa ngomong sama anaknya? Tidak tepat. Kalau Mas Nakib masih bisa kita ajak bicara karena udah punya logika. Kalau anak kecil itu nggak bisa, maka kami harus berbicara kepada orang tuanya dan RT-nya. Dia meniru siapa di sini? Di situ ada tanda bahaya tuh. Saya sedang memberitahu bahwa akan ada nanti bencana lebih besar. Dari apa? Karena perilaku anaknya sadis loh. Nanti kalau sama temannya dia main cutter, main sabet, kalau orang anak kecilnya bisa lari minta tolong. Kalau misalnya nggak bisa tolong atau jauh, ditusuk lehernya, darahnya kehabisan banyak, mati nanti gimana? Dia ngelihat dari sekitarnya. Jadi mari kita sama-sama menjaga agar tidak ada yang ditiru sama anak kecil yang jelek-jeleknya ini. Itu Bu. Itu concernnya kenapa kami jauh-jauh datang sini. Nemenin teman-teman dari Pekalongan yang pemerhati seperti Kowe iso posting kuwi nganti viral, ya kudune iso posting kowe njaluk maaf kuwi. Betul, itu setuju Pak. Jika kita bisa memposting sesuatu yang menjadi viral, maka kita juga bisa dong meminta maaf atas hal itu. Akun sosmed nggak usah ditutup, buka aja nggak apa-apa. Ada hujatan, terima aja. Ini resiko, karena kita udah berbuat salah. Udah bagus kita cuma dimarah-marahin orang, tidak dipolisin. Biasanya pada kayak gitu. Kalau saya ada dua pilihannya, mau gampang mau susah. Kalau gampang mengaku dan lihat ke tingkat kesadisannya, kami juga memberikan kesempatan untuk menjelaskan kan. Masuk akal, oke. Jangan diulangi ya. Tapi kalau yang ngel kayak macam Bekasi, itu kucing lagi tidur, tiba-tiba diambil sapu, pukul, mati langsung pergi. Orangnya tidak ada penyesalan sama sekali. Malah pembela-pembelaan. Lalu yang kucing dicekokin ciu, juga orangnya tidak ada penyesalan sama sekali. Itu udah tinggal nunggu sidang, orangnya jeblos semua 4 tahun penjara itu semua. Yang satu yang nyekokin ciu bukan penganiayaan hewannya tapi memposting di sosial media seperti yang dilakukan Mas Nakib itu 4 tahun Mas. Ancaman hukumannya 4 tahun. Jangan rusak masa depan hanya karena untuk sesuatu yang kelihatan iseng atau sepele. Mendingan kalau Mas Nakib, saya sendirian bersihin selokan di 1 RW, saya sendirian. Itu posting yang sombong tapi berguna buat lingkungan kan begitu, enak ya. Saya bersihin tempat sampah di kelurahan sendirian, itu keren. Tapi kalau ngegantung kucing itu buat Aku bisa ngiki yo. Panono motor meneh, aku ngelilir. Aku ora ngerti yang tentang Krisno kabeh. Pak, saya izin sambil dokumentasi karena buat pertanggungjawaban ke masyarakat bahwa kami sudah ketemu dan inilah penjelasannya, begitu ya Pak ya. Apa biar jangan orang bilang, "Oh, ketemu, dikasih duit lalu damai." Enggak. Kita ngasih pendidikan, kita ngasih edukasi kalau ini berbahaya. Udah selesai pulang kita. Cuma begitu. Yang ngene Mas, pamane iki yo, sak nganone sampean wis gitu kene. Ana wong moro meneh kok kuwi Nggak bisa. Udah, kami udah mewakili Pak. Kalau ada yang masih marah, masih nggak terima, urusannya nanti sama saya.
Pas pokoknya yang ngapurane Yang dia, ngene kuwi pan pokoknya njaluk ngapura, nomor HP-ne Mas tuku, kae. ya. Dan secara hukum, ketika Mas Nakib sudah menjelaskan seperti apa kondisinya, kita sudah memaklumi, lalu ada orang lain melaporkan, silakan. Tapi itu kan menjadi ganjalan buat dia bahwa kita sudah pernah ketemu, sudah menjelaskan, kita saling memaafkan. Sisi hukumnya dia masih bisa melaporkan, tapi ada fakta lain bahwa ternyata kondisinya berbeda. Itu akan sulit buat mereka seperti itu. Sudah ada kok Pak yang pernah kayak gitu. Ada yang masih nggak terima. Saya persilakan aja, kalau mau ke hukum silakan aja. Kalau buat saya akan membela yang sudah kita hampiri, Mas Nakib dalam hal ini, bahwa udah menjelaskan dan kita udah cross check, ada saksi-saksi tambahannya kan gitu. Kira-kira begitu, nggak usah takut. Yang penting Mas Nakibnya sesegera mungkin membuat video permintaan maaf dan diposting di akunnya sendiri. Saya sendiri juga akan memposting, kami sudah datang ke lokasi, mendapatkan penjelasan dari bapak, eyangnya, keluarganya, dari kalau Mas tetangganya aja, tetangganya Mas Nakib ya? Kulo tunggu. Tanggal iki sing kayak gitu. Enggak biasa bunyi-bunyi. Kira Mas, nih tadi mau disampaikan. Enggak, nah, kalau Mas Hakim kan pastinya tidak tahu yang tahun kemarin kucing diseret. Wah, tahu Nah, diseret aku punya motor, orang besok kuwi sih, karena pancen tuh merangkut lagi kan bocah ora. tahu kayak gitu kan Mas ini kan udah. Kowe iki kucing diseret dikasuske apalagi apa? Gantung gitu. Mboten enggak pikiran sampai ke situ. Ya, saya Saya enggak teringat. gantung ya ora nyok kucinge di motor. Mate iki kan ora kepikiran sakmono Mas, artine kan kucing wis mati digantung terus dipoto wis dilebokne nang bus. Mungkin nyangkanya Mas Nakib ini yang melihat hanya teman-temannya saja dan tidak akan meluas begitu ya. Angkare do ora do cari leher. Teman-teman kita pasti ada pemerhati juga. Jangan kalau dia nggak setuju sama tindakannya lalu nanti diramaikan misalnya. Mas langkung buktekne misalnya ono wong meneh-meneh iki ngoreksi kok kuwi iki kok buktekne pri. Apa lah nek terus mate ngene. Gini Pak, misal ada orang datang ke sini ya tinggal dijelasin lah. lagi aja Pak. Insya Allah sih orangnya bisa mengerti karena menurut kami juga Logis. bisa dimaklumin lah kalau ternyata ini nggak sependek kucing digantung, kucing urip disiksa digantung gitu, enggak. Tinggal dijelasin mawon, insya Allah mereka bisa ngerti. Nah, tapi nek fotone Mas KB iki diboto wi engko iki Mas iki wis Iya, bisa nanti buat membantu penjelasannya. Kami berdiri di samping Mas Nakib aja. Mas Nakib, silakan berbicara sendiri saja. Sudah, kami mendampingi bahwa kami sudah benar datang. Ya, boleh. Kami juga sebenarnya udah punya analisa Pak dari fotonya. Dari foto yang ada kami udah tahu analisa. Titik tali ada sebelah mana. Posisi bangkai kucingnya seperti apa. Itu kelihatan matinya seperti apa. Yang saya tujukan kemari datang adalah, saya mau nanya motifnya apa nanti posting seperti itu. Apakah menyepelekan hidup si kucing? Kalau menyepelekan hidup si kucing mau apa? Mau tarung sama saya? Saya 1 lawan 1 lawan saya. Mau. Mas Hakim mau lawan saya 1 lawan 1. Enggak mau ya? Jadi saya selalu mempersilahkan orang-orang yang kejam pada binatang, kalau berani jangan sama binatang, cari lawan yang seimbang, lawan saya. Gitu kan gitu. Nah, apa lewat kita analisanya itu posisi talinya tidak mencekik sebenarnya. Agak longgar. Terus kakinya kencang ke depan. Kucing yang digantung yang mati karena masih fresh atau mati karena digantung kakinya ke bawah. Seperti yang dijelaskan sama Bapak ini bahwa udah mati sebelumnya dan udah di belakangnya udah ada kaku dan itu benar kaku. Jadi kita nggak akan ungkapan itu dulu ke Mas Hakim, biar ini jelasin. Oh, setelah jelaskan cocok dengan analisa kita, ya, sudah. Tapi kalau ada pembelaan, ada wah ngeyel, kita punya analisanya, kita buka, kita konfrontasi. Tapi karena cocok, ini jadi lebih mudah. Saran saya, Mas Hakim nanti bikin pernyataan maaf, nanti pegang nomor saya deh. Kalau misalnya nanti ada yang datang ke sini lalu tetap marah-marah, suruh hubungin saya aja. Setuju lagi sama Bapak ini, langsung saat ini biar beres. Tuntas. Ibu Bapak mungkin bingung. Ini gara-gara kucing doang saya bawa gini Nusantara. Karena perbaikan pandangan terhadap hidup hewan sekarang sudah membaik. Ini cuma moto saja dia ini. Mahasiswa demo di depan istana, motong ayam.
mungkin normal buat orang motong ayam lalu dimakan, tapi mereka mau motong ayam palanya langsung putus dan darahnya dikocor-kocorin menetesi lambang negara dan bangkai ayamnya lalu dibuang. Ayam mungkin jadi banyak di pasar untuk dipotong, tapi itu saya perkarakan. Orangnya jadi kena DO, kena hukuman dari kampusnya. Itu nggak boleh, menyalahi juga. Motong hewan pun ada acaranya. Ada tempatnya. Gunanya apa? Minta maaf yang beres. Gak lebih minta maaf. Ojo ngomong mereka mana. Nah, pokoknya putus dia pokoknya ngapurane sing akeh wis aku kulon kula gak wedi. Nyok ya ora bosan dolana makane tekan orang-orang motor ibu dolan nek kan nang. Lir, dulu minta pegangin phone-nya Mas Nakib. Mereka enak. Nanti gue mau dampingin Mas Nakib. Mas rekam aja video, nanti dipegangin Mas ini. Kita berdiri yuk. Nanti dokumentasi juga ya, tolong. Mana nih? Di sini aja, di sini. Kita ngadep sini. Pak, permisi ya. Iya, Mas, betul, di sini. Mas, di sini. Mas mau yang punya pekalongan lu sini. Aku mendampingi, gitu loh. Bapaknya ikut nggak? Ayo Pak, Bapak ikut Pak, boleh Pak. Nanti sekalian Lebih merapat kali ya. Ya Allah, ngapurane ning akeh wis. Ya wis. Oke. Ya, saya minta maaf atas kesalahan saya yang saya sudah posting di media sosial, karena itu cuma saya kira cuma guyonan atau bercanda. Nah, saya kira itu nggak akan jadi viral, dan saya sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya minta maaf. Kucingnya sudah mati sebelumnya ya. Udah. Bapak jelasin, Bapak gantian. Bapak jelasin kondisi yang- kucingnya sebelum. Yang bersangkutan Memang juga. kucing itu sudah mati sebelumnya, bahkan sudah kaku, udah ada beletungnya. Bukan dibunuh atau disiksa. Lalu diikat atau kronologisnya- dikuburkan Pak ya? Kronologisnya pripun, Pak? Ah, Kronologisnya pripun? ya karena kan itu udah kaku, ada belitung kan saya jijik, jadi saya ikat, saya bawa keluar dan saya masih Gali lubang. gali lubang. Sesudah itu ya saya kubur. Pas lagi gali lubang itu mungkin difoto sama Mas Nakib ya. Foto. Itu pas saya gali lubang itu difoto udah sama Mas Nakib. Udah gitu aja, enggak. Mas Nakib berjanji untuk tidak mengulangi lagi ya Mas? Ya, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Ya yang salah itu adalah memposting sesuatu yang nanti bisa memperkeruh suasana dan menginspirasi orang untuk berbuat jahat pada hewan ya. Jangan dilakuin lagi Mas ya. Ya, saya minta maaf sekali lagi. Ya dengan demikian kita anggap permintaan maafnya sudah dan kronologisnya sudah cocok. Saya rasa ini menjadi pelajaran bersama agar tidak terulang di kemudian hari. Demikian. Mas monggo di upload di Facebooknya, itu akan redam. Dan mostly ya kebanyakan yang saya temui adalah orang-orang akan menghargai kebesaran jiwa kalau kita mau minta maaf udah ketemu. Tapi tetap pembulian tetap ada kan. Bully pasti tetap ada. Itu resiko, nggak apa-apa. Nanti ada orang masih ngata-ngatain itu biarin, nanti seiring waktu akan habis. Tapi kalau ada orang yang ngatain Mas setelah minta maaf, biasanya ada orang lain yang nanti malah membela, yang datang untuk misalnya mau misu-misu nih, mau marah-marah. Tapi karena ngeliat ada yang ngawur gitu ya, dia akan malah nyerang yang ngawur ini. Orang udah minta maaf kok, masih ada begitu, dan itu udah kronologisnya, udah ada perwakilan yang mendengarkan penjelasannya, kok masih aja. Nanti malah yang ribut sendiri, nanti akan habis. Karena ngeliat ada yang memerangi, yang ngomong masih membuli, nanti yang lainnya kapok. Kira-kira gitu Mas ya? Iya. Buat? Ya. Bapak ini kok. Ya, oh iya kita mau lihat kuburannya boleh ya? Asalnya kan Pak Dali kecil. Pak, saya minum ya Pak ya? Teh, pekalongan enak nih. Fotone nggak dispel romo-romo nggak kucing sarang. Iya. Karena nggak apa, kita ngeliat di postur badannya juga kelihatan. Kita lihat kuburannya sebelah sana. Digali. Itu digali.
Ini malah tali ini lho iki yo. Tali talinya ini ya. Ah. Gitu. Ini talinya. Jadi emang strukturnya tidak bukan buat mencekik, tapi seperti membawa ini. Ini strukturnya talinya, lihat. Nanti dibawa. Ini mau di Kita bantu analisa, kasih lihat. Benar kucing ada di sini. Enggak usah, kita lihat aja. Dia benar ada di sini. Bapaknya juga kalau menggalinya sembarangan bisa kena bangkainya. Bapaknya menggali pelan-pelan. Artinya dia cuek. Apa? Tidak mau bangkainya rusak. Ah itu. Cukup, Pak. Oke. Ini si merem berarti. Oke. Cukup, Pak. Terima kasih. Nah itu. Oh ini. Ki kita sayang tak kayak obat. Nah Pak, ini kalau obat gini nanti pakai salepnya teramisin. Kalau ini kurang tepat. Teramisin itu nanti dia ngabisin bakteri di mukanya, di matanya sehari 2 kali, Pak. Ini dia pernah infeksi lalu bengkak, copot. Dia survive. Sebelum bengkak itu sebenarnya masih bisa kita pakai ini. Setahu saya ini kan dingin, dem. Tapi dia tidak bisa menghentikan infeksi bakteri. Kalau yang di dadanya ini, infeksi, kasih salepnya trifamisetin. Nanti saya catatin deh. Di apotek gampang dapatnya. 27.000. Ini induknya ya? Ini jantan ya? Oh, lain lagi. Ya. Mas Agip, kalau gitu aja ntar. Catat nomor saya aja. Kalau nanti masih ada yang ganggu-ganggu, kasih saya. Sekarang saya nanti nitip resep nama obatnya. Saya kasih ke Bapak. Obat mata. Kenapa? Pasti aku sampai bantu dia apa? Gantungnya di sebelah mana kemarin? Oh di pohon. Ini bukan ini Mas. Ini tapi sih. Tali ini mau sandal apa? Mbak sandal keotong, aku nyimpen kene rampung, aku gur. Lah gini iki kene moto. Kene moto. Iki ra ngemek ra kae iki. Ya ini Moto masuk akal ini. Dengan beban si kucing dengan kemampuan rantingnya masuk akal. Ya benar itu tempat gantungnya. Rantingnya juga cukup kuat untuk menahan beban si kucing yang paling cuma berapa gram. Paling berapa ons itu kucingnya cuma nyampe 1 kilo itu. Paling 3 ons itu. 300 gram paling berat. Udah? Bapak kami pamit. Terima kasih banyak. Mas Agip. Bu, pamit ya. Yuk ngapurane, tangane kotor obat. Pamit. Iya. Yang ngapurane Mas, iya. Ngapurane Mas. Terima kasih, Bu. Mas Agip nanti WhatsApp saya ya. Jadi teman-teman sudah terverifikasi dengan analisa kita ya bahwa kucingnya sudah mati sebelumnya karena kaku badannya, kakinya ke depan. Lalu posisi tali memang tidak posisi mencekik, jadi kita udah memverifikasi kalau kejadian sebenarnya seperti apa. Ibu kami pamit, terima kasih banyak. Udah Bu. Ini bersama teman-teman sahabat-sahabat dari Pekalongan nih, dari kemarin ini ngikutin di yang kucing diseret motor ya. Ini pejuang-pejuang ini nih, perwakilan. Terima kasih teman-teman yang di daerah yang selalu ikut berjuang. Pejuang di bom-bom.